Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kajian ilmu tajwid, yang mana pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Hidayatus Sibyan, Tajwid Hidayatus Sibyan, yang dikarang oleh beliau Syekh Said bin Sa'ad Nabhan. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran ilmu tajwid, maka alangkah lebih baiknya alangkah lebih baiknya kita pelajari dulu tujuan-tujuan pembelajaran ilmu tajwid sesuai dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Allah memerintahkan kita untuk membaca Quran dengan tartil. Artinya dengan tartil artinya kita harus belajar ilmu tajwid. Tartil itu kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Sedangkan yang dikatakan dengan ilmu tajwid itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran. Itu ilmu tajwid. Sebelum kita mulai untuk membaca kitab Hidayatus Sibyan, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, ilmu yang berkah bagi kita, ilmu yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna 'ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haga fi tajwidin nazman hurira. Samaitu Hidayatas Sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu ilmu itu mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah semata. Pujian itu ada 4. Pujian manusia terhadap Tuhannya, pujian Tuhan kepada manusia sebagai makhluk, pujian manusia terhadap manusia, dan pujian Tuhan kepada makhluknya. Itu semua Allah yang punya. Apakah Allah memuji makhluknya? Ya, memuji Nabiullah Muhammad. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, wa alihi wa sahbihi wa man qarad, dan kepada keluarga serta sahabatnya. Dan Syekh Said bin Sa'ad Nabhan mengarang kitab ini dengan nazam mahaga fi tajwidi nazman hurir.
Samaituhu hidayat sibyani. Ini kitab diberi nama oleh diberi judul oleh pengarang yaitu Syekh Said bin Sa'ad Nabhan dengan judul Hidayatus Sibyan, yang artinya petunjuk dan pembimbing bagi anak. Arju ilahi ghayatar ridwani, serta pengarang pun mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari kita belajar, tujuan dari kita mencari ilmu itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah orang mencari ilmu ketika hanya tujuannya untuk berdebat, tujuannya untuk mencari uang, tujuannya lain. Pokoknya tujuan untuk mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan hanyalah mencari ridho Allah. Bab yang pertama dalam kitab Hidayatus Sibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin manunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum-hukum nun tanwin dan sukun ketika bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah itu ada 20. Huruf hijaiyah 28 itu mempunyai khamsatun indal hijai. Khamsatun ada 5 hukum yang harus kita ketahui. Sebelum ke hukumnya, maka kita perlu tahu tanwin. Apa sih tanwin itu? Nun sukun. Apa sih nun sukun itu? Di sini dijelaskan tanwin adalah nun mati atau nun yang disukun yang berada pada akhir kalimat isim. Ya. Kitabun. Nah, kitabun itu bun itu tanwin yang berada pada kalimat isim dan terdapat pada waqaf. Kitabun pemberhenti yang tampak dalam bentuk ucapan dan yang akan hilang ketika ditulis, itu namanya tanwin. Jadi kalau dulu saya belajar dari kiai saya mengatakan tanwin itu suaranya nun yang disukun, itu namanya tanwin. Apa tanwin? Tanwin adalah suara dari nun yang disukun. Dah. Kalau sukun ya nun sukun, nun yang disukun. Nun mati itu nun yang disukun. Nun sukun atau tanwin mempunyai 5 hukum. Ahkamu tanwinin wa nun taskunu indal hijai khamsatun tubayyan. Adapun huruf hijaiyah yang nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah 28 itu mempunyai 5 hukum. 1 izhar, 2 idgham bihunah, 3 idgham bila gunah, 4 iklab, 5 ikhfa. Ya. Jadi hukum, saya ulangi lagi, hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5. 1 izhar, 2 idgham bihunah, 3 idgham bila gunah, 4 ikhfa, 5 iklab. Kembali lagi, apa nun sukun? Apa tanwin? Tanwin suaranya nun yang disukun. Kalau di kitab ini diterangkan tanwin adalah nun mati yang berada pada akhir kalimat isim. Itu tanwin. Dan terdapat pada waqaf yang tampak dalam bentuk ucapan dan yang akan hilang ketika di dalam bentuk tulisan. Itu tanwin. Adapun nun mati adalah nun yang tetap ketika diucapkan atau ditulis dan berada pada pemberhentian, baik berada pada kalimat huruf, kalimat isim maupun kalimat fi'il. Contohnya kalau dalam kalimat huruf itu min, huruf jar min, isim munqati'un
itu isim. Kalimat fi'il kun, nah itu munqati'un itu pada kalimat isim. Munqati'un itu nun yang disukun. Kalau kata kalimat fi'il nun yang disukun itu seperti contoh huruf kalimat kun. Nah, itu menurut tanwin dan nun sukun yang dibahas dalam kitab Hidayatus Sibyan. Adapun hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu dengan huruf hijaiyah, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 mempunyai 5 hukum. Ya. Idhar, ikhfa, idgham bi gunah, idgham bila gunah, dan mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kembali sebelum kita tutup, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk kepada Rasulullah dan kepada pengarang kitab Hidayatus Sibyan, yaitu Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.